Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih kemurahan Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan kembali diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini adalah Tahan Aja. Mari kita lihat di dalam Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Di dalam Markus pasal 13 ini, khususnya dari ayat 3 sampai 13, Yesus membagikan apa yang akan terjadi pada permulaan akhir zaman. Adanya perang, adanya kelaparan, adanya bencana alam. Bahkan bukan hanya hal-hal yang terjadi di dunia ataupun di luar kehidupan kita, tetapi juga iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga akan diuji. Akan ada penyesatan, akan ada Mesias-Mesias palsu, orang-orang yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan kita melihat juga di situ di dalam ayat ke-9, adanya penyiksaan-penyiksaan yang terjadi karena kita beriman kepada Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ke-8, semua yang terjadi itu bahkan baru permulaan penderitaan pada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kalau kita membaca ayat ini, secara manusia ada ketakutan, kekhawatiran, tetapi di dalam ayat yang ke-11 di situ kita lihat, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi ada satu pengharapan kepada kita sebagai orang percaya menghadapi keadaan pada akhir zaman. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki hikmat, kita memiliki penghiburan damai sejahtera, dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar kita tentang bagaimana kita harus bertindak menghadapi keadaan di akhir zaman. Lalu bagaimana sebaiknya kita dalam menghadapi keadaan hari-hari ini? Bukankah apa yang firman Tuhan katakan hari-hari ini sedang digenapi dengan keadaan dunia saat ini? Dengan berbagai penyiksaan, penganiayaan orang-orang percaya di negara-negara lain. Tetapi sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kita sudah bersiap. Dan segala sesuatu pasti akan digenapi, sekalipun mungkin itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Yang kedua, tentu kita perlu terus untuk hidup dipenuhi dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita tidak bisa lepas dari doa. Kita perlu terus berdoa supaya Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang mengerjakan penghiburan dan hikmat ketika kita menjalani kehidupan pada akhir zaman ini. Keadaan akhir zaman mungkin dapat saja merebut apa yang kita miliki, dapat merebut apa yang kita kasihi, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan itu tidak akan merebut Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, asal kita tetap hidup terus dalam kepenuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Rasul Paulus pun pernah mengalami di dalam kehidupannya betapa berat keadaan, betapa luar biasanya beban yang harus dia tanggung ketika memberitakan kabar keselamatan. Betapa berat penganiayaan yang harus dia terima karena memberitakan kabar Injil. Bahkan satu titik dia merasa seperti sedang dijatuhi hukuman mati, seperti akhir dari segala-galanya. Tetapi firman Tuhan tadi kita baca, supaya segala sesuatu terjadi, supaya kita jangan menaruh kepercayaan kepada manusia, kepada kekuatan diri kita sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Iman dibangun bukan di atas dasar percaya kepada kemampuan manusia, kekuatan manusia, kekuasaan manusia, relasi hubungan kita dengan orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita. Tetapi iman dibangun di atas dasar Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terlihat tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia Allah yang sanggup melakukan perkara heran di dalam kehidupan kita. Bukankah itu semua yang sudah kita lewati di dalam kehidupan kita? Banyak hal Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus bicara tentang memikul salib. Bukan sesuatu yang mudah, ada waktunya berat. Tetapi di balik salib itu ada satu keselamatan yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, bersandar, carilah hadirat Allah. Disitulah kita akan memperoleh kekuatan, penghiburan, bahkan hikmat yang Tuhan kerjakan lewat pimpinan Roh Kudus. Tetap bertahan, sekali Yesus tetap Yesus. Dan janji firman Tuhan di dalam ayat pokok yang kita baca tadi adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekalipun keadaan akhir zaman bukanlah keadaan yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan, bukan keadaan yang harus kami khawatirkan. Tetapi Tuhan, kami memiliki pengharapan dengan adanya Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, supaya kami boleh lewati semua apapun yang akan terjadi hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan Tuhan. Biarlah kami mau belajar hidup bersandar kepada kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.